Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan hidup di dunia yang fana ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada saat ini saya akan membacakan buku saku. Mari kita buka mungkin ya, buku saku tentang adab dan akhlak kepada Rasulullah. Langsung saja ibu-ibu sekalian, mari kita baca. Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengenalkan tentang Allah. Ya, mengenalkan tentang Allah, iman dan Islam kepada kita. Selayaknya kita menjaga adab akhlak kepada Rasulullah agar kelak kita mendapatkan syafaat atau pertolongan Rasulullah di hari kiamat. Maka mari kita jaga adab dan akhlak kita kepada Rasulullah dengan cara yang pertama, yaitu A ya. Yang pertama, mengimani atau meyakini dan membenarkan bahwa beliau adalah hamba dan utusannya, nabinya dan rasulnya. Miliknya lah rasa kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Milikilah rasa kita ini punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang B yaitu mengimani dan meyakini dan membenarkan berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah. Yang C melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang D mengikuti sunnah-sunnah atau perilaku perbuatannya. Ya. Yang orang Barat itu mencela Rasulullah itu mengenai perbuatan Rasulullah berpoligami. Padahal aslinya Rasulullah itu sejak awal menikah dengan Siti Khadijah itu sampai wafat, ya, sampai beranak pinak, sampai anaknya berapa Rasulullah itu ya, dia tidak bercerai dengan Siti Khadijah. Kemudian setelah dia ditinggalkan mati oleh Siti Khadijah, barulah dia mendapatkan perintah untuk menikah lagi, menolong orang dan mempersiapkan wanita yang cerdas yaitu Aisyah ya. Dia begitu masih muda belia dinikahi oleh Rasulullah karena dia adalah anaknya cerdas ya, sehingga bisa hafal dan bisa tahu langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu banyak sekali ya, karena dia orangnya sangat cerdas ya. Ibu sekalian, untuk kalau mau itba Rasul berarti pertama menikah itu sebaiknya memang bersungguh-sungguh membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga seandainya ajal pun menimpa sebelum yang istrinya sudah meninggal dunia, kemudian suaminya masih hidup dan masih berkeinginan beristri lagi dan ada kemampuan mungkin ya, dan ada syarat-syarat yang lainnya, itulah yang bisa dilakukan. Barangkali seperti itu. Mungkin pendapat saya tidak sesuai dengan pendapat yang lain ya, mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena biasanya perempuan itu sangat sensitif perasaannya ya.
apalagi istri yang pertama itu, kecuali mungkin dia memang benar-benar perempuan yang kuat ya, yang kuat bener hatinya ya, jadi sanggup berbagi ya, ketika masih pertama mereka rumah tangga menginginkan ketentraman. Mungkin bisa juga orang yang kurang kuat bisa merasa terjadi gangguan-gangguan ya. Mungkin saja bagi yang kuat itu bisa melakukan hal itu. Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian yang E itu mempelajari sejarah atau sirah kehidupan Rasulullah dan berusaha menjadikannya teladan atau contoh ya. Jadi kalau mau mencontoh istilahnya itba Rasul ya, mencontoh Rasul ya menikah, kemudian sampai punya anak, kemudian ketika istri meninggal barulah menikah lagi, boleh ya, boleh saja ya, boleh lebih dari satu, bahkan seandainya bisa adil itu boleh 4 ya. Tapi kalau tidak bisa adil maka satu saja ya, satu saja. Karena apa? Karena nanti kalau tidak adil itu katanya bangkit di padang mahsyar itu jalannya itu miring ya, jalannya miring. Jadi ketahuan nanti kalau itu jalannya miring, berarti dia dulu tidak bisa berlaku adil. Ibu sekalian, kita lanjutkan yang F, mencintai Rasulullah lebih dicintainya daripada cinta kita kepada yang lainnya ya. Cinta kepada Rasulullah itu melebihi cinta kita kepada yang lainnya, sehingga apa yang diperintahkan Rasulullah benar-benar kita perhatikan, dan apa yang dilarang benar-benar kita berusaha untuk meninggalkan. Kemudian yang G, mendahulukan ucapan atau hadis sahih Rasulullah daripada ucapan-ucapan manusia yang lain ya. Jadi ketika kita mencari kalimat-kalimat, kata-kata atau dakwah untuk orang lain supaya melakukan kebaikan, maka kita mengambil daripada contoh-contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang H, menghormati dan mengagungkan beliau serta syariat Islam yang dibawanya ya. Jadi menghormati, mengagungkan ya. Kemudian yang I, senantiasa bersolawat atas Nabi Muhammad SAW dan jangan pelit bersolawat kepadanya bila nama Rasulullah disebutkan di hadapan kita. Jadi kalau ada orang bilang Nabi Muhammad, kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sambut dengan solawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Demikian ya. Demikian sekilas saja pembacaan dari adab dan akhlak kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa merenungkan, kemudian mempelajari hadis-hadis dari Rasulullah, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf ada kekhilafan, ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.